Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-25 berdasarkan Injil Markus bab 9 ayat 30-37. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaknya ia menjadi pelayan sekalian orang. Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang pemuda dan pemudi yang baru saja menikah. Mereka merayakan pernikahan mereka sehari suntuk. Ketika pesta berakhir, keduanya sangat letih dan cepat-cepat mau beristirahat. Ketika keduanya hendak tidur, suaminya memperhatikan bahwa pintu masih terbuka. Lalu ia berkata kepada istrinya, "Sayang, bolehkah engkau bangun sebentar dan menutup pintu kamar itu?" "Mengapa harus saya?" jawab istrinya. "Kau saja yang tutup pintu itu. Saya sangat capek." Lalu kata suaminya, "Jadi begitukah engkau menjawab suamimu? Baru saja engkau mengenakan cincin perkawinan dan sekarang engkau tidak patuh kepada suami." Lalu keduanya terlibat dalam pertengkaran. Kemudian muncul ide dalam benak istrinya. "Begini saja," katanya, "karena tidak ada di antara kita yang rela menutup pintu itu, saya anjurkan supaya siapa saja nanti yang berbicara, dia yang akan menutup pintu." "Baiklah," kata suaminya. Dan sejak saat itu keduanya tidak berbicara. Oleh karena keduanya tidak mau berbicara, maka pencuri datang dan dengan leluasa mencuri semua yang ada di dalam rumah itu. Keesokan harinya, seorang polisi kebetulan lewat dan memperhatikan bahwa kelihatannya seperti ada pencurian di dalam rumah itu. Lalu ia masuk ke dalam rumah dan menanyakan apa yang terjadi. Tetapi keduanya tidak berbicara. Polisi itu akhirnya tidak sabar dan hendak menampar sang suami. Ketika polisi hendak menampar suaminya, istrinya bangun dan berteriak, "Jangan pukul suami saya. Kami baru saja menikah." Pada waktu itu suaminya berkata, "Lihat, sekarang saya menang. Jadi engkau harus pergi menutup pintu itu." Ternyata tidak semua orang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana seperti untuk melayani. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar murid-murid Yesus bertengkar tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Bukan cuma kali ini para murid itu bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Di tempat lain dan pada kesempatan lain, mereka juga bertengkar tentang hal yang sama. Pertengkaran itu seringkali terjadi karena mereka memiliki gambaran yang keliru tentang kerajaan yang akan didirikan oleh Yesus. Mereka mengira bahwa Yesus akan mendirikan sebuah kerajaan duniawi di mana mereka akan menjadi orang-orang penting atau orang-orang yang berkuasa di dalam kerajaan itu. Itulah sebabnya anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes meminta melalui ibu mereka supaya kalau bisa di dalam kerajaan yang akan didirikan oleh Yesus itu mereka akan ditempatkan satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Jadi mereka mengharapkan tempat-tempat terhormat. Dengan kata lain, mereka mau menjadi orang-orang penting di dalam kerajaan itu. Yesus menyadari bahwa para murid sungguh-sungguh belum mengerti ajarannya dan nilai-nilai baru yang ditawarkannya. Bagi Yesus, kebesaran itu tidak terletak di dalam kekuasaan, tetapi di dalam melayani satu sama lain. Karena itu, dia memanggil mereka dan berkata, "Jika seseorang ingin jadi terkemuka, hendaklah ia menjadi pelayan sekalian orang." Guna meyakinkan murid-murid itu, Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka sambil berkata, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan
Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Bapa-Ku. Saudara-saudari terkasih, Sokrates adalah salah seorang filsuf Yunani yang sangat terkenal. Dia pernah mengatakan bahwa di dunia ini ada beberapa jenis orang. Pertama, orang bijaksana tetapi menganggap dirinya bodoh, dan orang bodoh yang menganggap dirinya bijaksana. Kedua, orang-orang saleh yang berpikir bahwa mereka adalah pendosa, dan orang-orang berdosa yang berpikir bahwa mereka adalah orang-orang saleh. Ketiga, raja-raja yang mengakui dirinya sebagai hamba atau pelayan, dan pelayan yang berpikir bahwa mereka adalah raja atau penguasa. Jadi, ada orang bodoh yang menganggap dirinya pintar, orang berdosa yang menganggap dirinya saleh, dan hamba-hamba yang menganggap dirinya sebagai tuan atau sebagai penguasa. Sebagai murid-murid Yesus, kita hendaknya selalu ingat pesan Yesus ini. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaknya ia menjadi pelayan sekalian orang. Tuhan memberkati kita. Amin.